اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع ما علمتنا وزدنا علما ينفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, para yang guru yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik manusia dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsadikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajah kalian, fisik kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Yang membedakan antara orang ikhlas dengan orang yang tidak ikhlas adalah hatinya. Yang membedakan antara orang lelah dengan orang tidak lelah adalah hatinya. Yang membedakan antara orang jujur dengan tidak jujur adalah hatinya. Yang membedakan antara orang baik dan tidak baik adalah hatinya. Salat, ibadah, belajar, berbakti, kalau dilaksanakan tanpa hati adalah berat, dan jika dilaksanakan tanpa hati lelah. Tapi kalau dilaksanakan dengan hati, insya Allah mudah, insya Allah ikhlas, insya Allah berpahala. Maka semua yang kita lakukan kalau tanpa hati itu berat, kalau dengan hati mudah. Dan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba di dunia kepada hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala juga melihat seorang hamba di akhirat kepada hatinya, bukan kepada amal. Ketika malaikat Allah mencatat yang baik di kanan, yang buruk di kiri, itu adalah catatan amal. Hadir di majelis, ikut menghormati yang besar, menghargai yang kecil, itu bagian dari sunnah Nabi. Membantu pondok, membantu guru dan seterusnya, itu bagian dari amal soleh. Semua amal soleh, sholat tahajud, zikir, berdoa, semuanya amal soleh. Tapi itu semua adalah amalan jasadiyah, dan itu semua tercatat di para malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak tidak melihat amal. Jadilah sudah di dunia Allah tidak lihat apa? Di dunia Allah tidak melihat wajah kita, Allah tidak melihat rupa kita, Allah tidak melihat baju kita ini baju mahal atau baju murah. Allah tidak lihat itu. Ya, Allah tidak lihat pakaian kita ini bagus atau tidak, Allah tidak lihat itu. Jadi sudahlah Allah di dunia tidak melihat jasad kita, tidak peduli dengan jasad kita. Yang Allah pedulikan hanya satu, yaitu hati kita. Di akhirat pun Allah juga begitu. Allah nanti di akhirat tidak lihat amal kita. Ini yang bahaya sebenarnya. Di akhirat Allah tidak melihat amal kita. Allah tidak lihat salat kita, Allah tidak lihat Quran kita, semua ada Allah lihat. Tapi catatannya ada. Ketika malaikat datang ke Allah Subhanahu wa taala membawa catatan seorang hamba tadi, kemudian seorang hamba tadi kata Allah, wahai malaikatku, mana catatannya? Dibawalah catatan. Ini ya Allah melakukan kebaikan, sholat, puasa, masya Allah,
baik, berbakti dan seterusnya. Baik, wahai malaikatku, catatanmu ini adalah bohong. Jadi Allah punya catatan, tapi yang Allah keluar catatannya adalah catatan hatinya. Jadi malaikat mencatat amalnya, Allah mencatat hatinya. Akhirnya dikeluarkan amalan hati. Yang bohong sih bukan malaikat. Malaikat itu tidak mengetahui isi hati manusia. Rasul juga tidak mengetahui isi hati manusia. Yang mengetahui isi hati manusia itu cuma Allah, tidak ada yang lain. Allah saja. Nah, malaikat itu mencatat sesuai amalannya. Oh, hari ini baik, hari ini buruk, hari ini istighfar, hari ini baik, hari ini bersedekah. Itu, tapi catatan itu amal, bukan catatan hati. Nah, Allah punya catatan hati. Dikeluarkanlah catatan hati seorang hamba ini. Makanya nanti ada dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa orang yang pertama kali masuk ke dalam surga itu bukan penyembah berhala, bukan orang kafir, bukan orang munafik. Yang pertama kali dihisab oleh Allah, yang pertama kali masuk diseret oleh Allah ke dalam neraka itu adalah orang yang berilmu. Ditanya dulu orang yang berilmu. Ditanya, "Mada fa'alta bima alit?" Apa yang kamu lakukan dengan ilmu yang telah engkau ketahui? Dia mengatakan, saya mengajarkan fulan, saya belajar A, saya belajar B, saya mengikuti A, saya mengikuti B, saya hadir di majelisnya fulan, saya mengajarkan santri dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzat." Ente bohong karena yang Anda lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi, semuanya liyuqala annaka alim. Kamu lakukan itu semua untuk dikatakan alim. Faqad yuqal, faqad qila, dan telah dikatakan alim di dunia. Akhirnya semua amal baiknya tadi hilang dan diselesaikan. Begitupun orang yang dermawan dan seterusnya. Itu ada 3 golongan. Jadi yang pertama kali masuk neraka itu bukan orang kafir, itu orang alim yang dusta dalam hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Diulangi, "Yauma la yanfa'u malun illa man atallaha biqalbin salim." Tidak ada gunanya harta dan anak cucu keturunan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah di hari akhirat kelak dengan hati yang bersih. Jadi di dunia sudah tidak Allah lihat amalnya, tapi Allah lihat hatinya. Di akhirat juga Allah tidak lihat catatan malaikat, tapi Allah lihat amalan hatinya yang dicatat langsung.